Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiratul Nadia dengan NIM C10222152. Di sini saya akan menampilkan sebuah video role play mengenai pemberian edukasi dan pendidikan kesehatan kepada pasien pasca operasi hernia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat malam Pak, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Nadia yang bertugas pada siang hari ini dari jam 2 siang sampai jam 9 nanti malam. Tujuan saya ke sini akan melakukan pemeriksaan luka pasca operasi hernia Bapak dan memberikan sedikit edukasi dan pendidikan kesehatan mengenai hernia. Baik, nanti waktunya itu sekitar 25 menit di ruang ini. Apakah Bapak dan Mbaknya bersedia? Ya. Baik. Dan atas nama siapa ya Pak? Warto. Bapak Warto. Untuk usianya berapa Pak? Baik, untuk pekerjaan saat ini apa Pak? Baru tadi. Baik, sudah sesuai dengan data ya Pak. Sebelum melakukan pendidikan kesehatan, saya akan memeriksa luka pasca operasi Bapak dulu. Apa benar ini dengan keluarga pasien? Atas nama siapa ya Mbak? Baik, izinkan saya memeriksa kondisi Bapak saat ini ya Pak. Mbak. Permisi Pak. Ini luka dari kemarin ya Pak, operasi kemarin ya? Kemarin ya Mbak? Iya, sudah membaik ya Pak lukanya, tidak ada infeksi dan lain sebagainya. Tinggal masa pemulihannya aja. Bapak istirahat yang cukup ya Pak. Jangan terlalu banyak gerak dulu supaya lukanya cepat sembuh. Baik, tadi siang dokter visit ke sini, katanya gimana Mbak? Harusnya sehari lagi di sini, cuma bapaknya minta pulang terus dari kemarin juga. Mbak, cacang berai ya. Iya Pak, namanya juga lagi sakit ya Pak. Nanti kalau udah sembuh Bapak bisa pulang ke rumah dan istirahat dulu ya Pak. Jangan terlalu banyak gerak atau aktivitas lainnya. Nah, ini ada sedikit lembaran edukasi atau pendidikan kesehatan. Barangkali Bapak dan Mbaknya mau baca. Baik, kita mulai dulu ya Pak. Pengertian hernia. Apakah Bapak tahu dan Mbaknya tahu apa itu hernia? Baik, saya akan menjelaskan dari bahasa Jawa dulu ya Pak. Kalau dalam bahasa Jawa, hernia itu berarti turunnya bero. Bapak dan Mbaknya pasti nggak asing ya tentang turunnya bero. Baik, untuk dalam bahasa kesehatan atau dunia kesehatan, hernia itu keluarnya benjolan dari organ dalam melalui lemahnya otot dinding ya Pak, dinding otot yang lemah. Itu biasanya sering muncul di bagian pusar, perut, atau selangkangan. Yang Bapak alami itu di bagian pusar ya Pak? Baik. Apa aja sih tanda dan gejala dari hernia tersebut? Untuk tanda dan gejalanya, Mbak dan Bapak udah melihatnya sendiri, yaitu berupa keluarnya benjolan ya Pak. Terus tanda gejala lainnya itu seperti merasa tidak nyaman saat berdiri terlalu lama, merasa mual dan muntah, terus perutnya kayak kembung gitu, sama nyeri saat batuk dan bersin saat berkepanjangan. Apakah Bapak mengalami gejala tersebut sebelum dilakukannya operasi Pak? Iya, pasti ada salah satu ya Pak dari situ gejalanya. Untuk hernia itu banyak jenisnya. Saya mau menjelaskan sedikit tentang jenisnya ya. Untuk yang pertama ada hernia inguinalis atau hernia atau benjolan yang berada di selangkangan. Terus yang kedua itu ada hernia umbilikalis atau hernia yang Bapak alami itu berupa benjolan yang berada di pusar di sini ya Mbak. Untuk berikutnya ada hernia femoralis atau hernia yang berada di bawah selangkangan atau biasanya berada di alat kelamin. Terus yang berikutnya ada hernia insisional atau hernia yang berada pada bekas luka operasi. Maka dari itu Bapak dan Mbaknya untuk sering rajin mengontrol luka operasi atau sering membersihkan. Bila perlu harus rajin ganti balut ini, ganti luka. Berarti kalau misalkan lukanya nggak dirawat bisa tumbuh lagi ya? Iya, bisa muncul gejala hernia lagi. Maka dari itu Mbaknya harus sering membantu Bapak untuk membersihkannya ya Mbak. Baik, apa aja sih penyebab dari hernia? Yang pertama itu mengangkat beban terlalu berat secara berulang atau salah teknik. Bapak itu sering mengangkat beban terlalu berat ya Pak? Iya, itu salah satu gejala penyebabnya ya Pak. Terus yang kedua itu ada batuk atau bersin, batuk kronis atau bersin berkepanjangan. Terus ada juga kelebihan berat badan, sama ada faktor genetik atau
kelainan bawaan dari lahir sama aktivitas berlebihan. Kalau misalkan penyebab hernia sama apa ya yang dihindarin saat pas operasi apa aja sih? Ini hal-hal yang perlu dihindari pas operasi hernia ya Mbak. Untuk yang harus dihindari itu tadi kembali lagi ke penyebabnya seperti awal, yaitu jangan mengangkat beban berat terlebih dahulu, jangan melakukan aktivitas secara berlebihan dulu, terus jangan mengejar keras saat BAB ya Pak. Terus kalau bisa Bapak harus berhenti merokok dulu ya Pak. Terus nyegahnya tuh apa aja sih sus yang buat nyegah tuh? Soalnya bapaknya tuh dibilangin susah banget di rumah tuh. Nah, ya untuk itu mencegahnya itu seperti yang saya bilang tadi ya, harus jaga berat badan secara ideal, hindari mengangkat beban terlebih dahulu ya Pak. Ingat lagi ya Pak, untuk berhenti merokok terlebih dahulu demi kesehatan Bapak. Diingetin lagi ya Mbak. Iya. Terus yang ketiga ada konsumsi makanan yang sehat ya. Bapak itu harus mengkonsumsi makanan yang sehat terlebih dahulu, dan selamanya juga nggak apa-apa. Terus di sini izinkan saya mendemonstrasikan cara pemakaian korset yang benar dan baik untuk mengurangi rasa nyeri karena hernia. Sebelum mendemonstrasikan, saya akan membacakan dahulu aturan penggunaan korset yang baik. Sebelum penggunaan korset tersebut harus berkonsultasi dahulu kepada dokter, terus pemilihan ukuran yang tepat untuk pengguna, dan ini korset ini dilakukan jangan dipakai selama 24 jam non-stop. Kalau mau tidur lebih baik dilepas dulu ya Pak, Mbak. Terus korset ini juga harus diperhatikan bersih atau tidaknya korset ini, karena juga ini penyebab penyakit juga bisa dari sebuah ini. Untuk itu izinkan saya mendemonstrasikan atau mempraktekkan di diri saya sendiri. Soalnya Bapak masih ada luka operasi, belum membaik, jadi saya akan mempraktikkan, kemudian nanti Mbaknya bisa mengajarkan kepada Bapaknya setelah lukanya sudah benar-benar sembuh ya Mbak. Ini nanti bisa disesuaikan ya Mbak ukurannya, jangan terlalu kencang atau jangan terlalu longgar, karena ini akan beda ini ukuran masing-masing. Baik, seperti itu Mbaknya bisa mencontohkan. Permisi Mbak. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan ukuran tubuh. Ya. Berarti kayak gitu udah benar? Iya, udah benar. Baik, nanti Bapak bisa dibantu diajarin di rumah ya Mbak. Ini tujuan pemakaian ini bisa untuk mengurangi rasa nyeri saat beraktivitas ringan. Ini jangan digunakan saat aktivitas berat ya Mbak, karena ini cuma untuk meredakan nyeri. Terus cukup sekian, ada yang perlu ditanyakan lagi? Udah cukup. Nah, baik, izinkan saya mengevaluasi hasil dari pendidikan kesehatan. Tadi saya menjelaskan tentang apa aja ya Mbak? Pengertian hernia sama penyebabnya. Nah, baik. Untuk penyebabnya apa aja Pak? Aja itu ngantuk-ngantuk. Iya, mengangkat beban berat ya. Ya, itu juga salah satu dari penyebab hernia. Untuk Mbaknya, hal yang perlu dihindari Bapak pada saat pulang ke rumah itu apa aja? Jangan mengangkat beban terlalu berat. Iya. Terus aktivitas yang berlebihan. Iya, nanti Mbaknya harus ini kontrol kesehatan Bapak juga ya Mbak di rumah. Baik, sampai sini sekiranya Bapak dan Mbaknya sudah paham ya Pak. Nah, bila ada yang mau ditanyakan, nanti tinggal hubungi saya di ruang perawat. Baik. Apa balik Mbak? Pengen balik baik. Iya, nanti saya konfirmasi ke dokter dahulu ya Pak, apakah Bapak sudah boleh pulang nanti malam atau besok pagi ya Pak. Baik, saya kembali ke ruang perawat ya. Terima kasih Pak, Mbak atas waktunya. Terima kasih. Ya. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.